Baik, ujian komprehensif atas nama Ibu Suwardiana, kita mulai. Silakan Bu Suwardiana membaca 1-2 ayat Al-Quran. Untuk selanjutnya akan dikomentari dan diuji bidang profesional oleh Pak Mumtazul Fikri. Silakan Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Sadaqallahul azim. Udah Pak. Baik, Ibu Suhardiana. Nah, ini saya komentari sedikit, Bu. Al-Qur'annya sepertinya masih perlu diperbanyak lagi mengulangnya. Kalau boleh jujur, Ibu, sehari itu berapa kali membaca Al-Qur'an? Sekali, Pak. Setiap hari ada? Setiap sholat maghrib, Pak. Selesai sholat maghrib. Oke, itu selama ini dibaca sendiri atau ada yang menyimak atau gimana? Sendiri, Pak. Ya, bagusnya memang harus ada yang menyimak ya, mungkin tadarus atau bersama siapa, apakah keluarga, ya kan? Jadi intinya ada yang menyimak gitu. Saya menyarankan mungkin di sekolah bisa ada guru-guru yang 3 atau 4 orang yang mengulang bacaan, ya kan, saling menyimak. Nanti ada satu yang lebih bisa dari yang lain, itu tajwidnya bisa diperbaiki, ya. Nah, ini yang saya catat nih, misalnya tadi mengucapkan kalimat min dunillah, harusnya min dunillah, nillah. Itu kan tarkib kan bacaannya tipis ya. Jadi tidak niu tapi nillah. Dan lain-lain tadi juga mat-matnya mat asli, ada yang 2 harakat, ada yang dibaca di 4 harakat, ada yang 3 harakat. Jadi tidak sesuai ya, belum sesuai dengan matnya. Itu tolong nanti diulangi lagi, dipertajam kembali, karena ini kan guru PAI, Bu ya? Iya, Pak. Ya, guru PAI kan harus lebih bisa lah dari anak-anak, kan seperti itu harusnya ya. Iya, Pak. Baik, nah kemudian Ibu materinya apa yang Ibu cantumkan? Ibu lampirkan. Tentang surat At-Tin, Pak. Di mana surah Al-Fil? Surat At-Tin, Pak. At-Tin. Baik, materinya tentang apa? Materinya tentang surat At-Tin, Pak, dengan memahami maknanya. Oke, berarti kandungan makna dari At-Tin itu apa yang ingin diajarkan kepada siswa? Ya, kita harus saling berbuat baik, Pak, karena buah tin itu kan berasal dari surga. Untuk kebaikan tubuh kita kalau kita makan buah tin itu, Pak, kan. Jadi kita mengajarkan anak tuh
kita harus berbuat baik kepada siapa aja. Kita harus rajin sholat, rajin maksudnya sama teman tidak boleh berkelahi, gitu Pak. Bisa dibaca Bu surah At-Tinnya atau dihafalkan? Coba. Kalau nggak pegang Al-Quran, bisa tidak? Atau nggak lihat Al-Quran? Kalau hafal, nggak berapa hafal Pak. Coba, seberapa hafal? Coba. Kan nggak mungkin mengajar harus melihat Al-Quran selalu. Ya Pak. Coba gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazaitun waturi sinin wahazal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radatnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun khairum mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Baik. Nah, itu juga banyak sekali maknya Bu ya yang masih ini. Ya, panjang. Iya, juga termasuk makharijul hurufnya, tempat keluar huruf, ya kan? Ha, bata, ta. Nah, tadi Ibu baca bukan summa tapi summa, lebih mirip ke sin. Nah, itu ya diperbaiki lagi lah nanti dalam bacaannya. Juga termasuk kaba'du biddin. Tapi Ibu baca kaba'du agak-agak panjang ya, jadi makhrajnya di. Baik. Nah, kemudian apa tujuan siswa untuk paham? Ini kalau sudah paham surah At-Tin ini, kira-kira apa yang ingin dicapai? Ya, kalau bisalah sedikit-sedikit dia mengerti apa itu surah At-Tin, Pak. Saya mengajar di SLB, Pak, bukan di sekolah reguler, Pak. Ya, nggak apa-apa. Justru SLB itu lebih bagus sebenarnya kan? Nah, kalau SLB itu apa bedanya? Apa bedanya Ibu mengajar di SLB dengan yang lain? Karena kan kalau bedanya Pak, kan kalau di SLB itu daya tangkap anak tuh kurang Pak, lambat. Jadi kita tuh mengajar tuh harus berulang Pak, gitu. Oke. Nah, Ibu di kelas apa? Gangguan apa? Ya Pak? Siswanya di kelas 5 Pak. Apa? SLB, SDLB, SM. Oh, berarti di SDLB di ya? Pak. Di SD-nya Pak, SDLB. Oke. SDLB kemudian di dalam kelas berapa orang? 3 orang Pak. 3 orang, gangguan apa saja Bu? Ya, tunagrahita semua Pak, intelektual semua. Itu ada tingkatannya Pak. Ada tingkatannya. Tunagrahita kan ada low, ada high kan. Kalau ini gimana itu? Ya, standar, low, ada ringan, sedang dan berat Pak. Ya itulah maksud saya, ada low, standar dengan high. Kalau yang Ibu gimana? High-nya yang berat atau yang ringan atau yang sedang? Tidak Pak, ada Pak. Ada yang berat juga Pak. Paling satu yang ringan, yang sedang satu, yang berat satu Pak. Kalau yang berat tuh sama sekali dia nggak bisa fokus Pak, gitu. Tunagrahita ya berarti ya? Ya kalau yang ringan masih bisa dia mengerti apa yang kita ucapkan, apa yang kita bilang, masih nyambung Pak. Kalau yang sedang setengahnya gitu Pak. Jadi dalam kelas tuh ada 3 Pak. Nah, itu di mana Bu? Di daerah mana? Di Sabang Pak, SLB 1. Iya Pak. Oke. Saya memang penelitian saya tentang itu Bu. Jadi
paham lah saya gimana belajar di Ya. kelas yang seperti itu kan. Nah terus kalau ini tujuan pasti kan ada perbedaan pencapaian di SDLB dengan di SD biasa. Terus bagaimana perbedaannya itu gimana? Bagaimana mengukur kalau ini sudah paham, ini belum paham, gimana? Kalau saya satu, kalau di suratnya dia bisa menghafal Pak gitu. Tapi kalau Oke. dengan menulis surat tuh dia agak susah Pak. Paling bisanya dia daya tangkap dia bisa menghafal yang kita berikan gitu Pak. Kita ajarkan. Sama makna-maknanya tuh masih tahu Pak. Oke, baik. Baik Ibu, berarti kan kalau menghafal dia harus diulang Bu ya? Kita Ya Pak. mengulang-ulang dia. Berarti ibunya harus lebih bagus bacaan Qur'annya karena menjadi Ya patokan Pak. hafalan siswa. Nah, itu Ya Pak. tugas bagi ibu ya. Jadi kalau Ya salah Pak. ibu dalam membacakan, salah dia dalam menghafalkan, kan jadi gurunya yang disalahkan kan seperti itu. Ya, baik Pak. Oke, baik, baik, baik. Ya, saya kembalikan Pak Azmil, silakan. Ya Pak. Baik, terima kasih Pak Mumtaz yang sudah menguji di bidang profesional. Bu Suhardiana, saya Ya, mulai dari Ibu tadi materinya apa Bu? Tentang surat Latin Pak. Surat Atin. Itu Ya, membicarakan tentang apa Bu? Maknanya? maknanya tentang kita harus berbuat baik Pak. Baik. Kira-kira media apa yang Ibu gunakan untuk memberikan penjelasan atau memberikan pemahaman kepada si siswa terkait materi ini? Pakai media gambar Pak. Gambar apa yang Ini, digunakan Bu? Sedikit Pak Azmil. Ya, Ya, ya Pak. Ibu ini mengajar di SDLB ini, mungkin di bisa. SDLB Pak. Oke, LB ya. Ya Pak. Nah, berarti berbagai jenis anak istimewa di dalamnya. Ya, Pak. Tapi saya cuma satu Pak, tunagrahita semua Oh, dalam satu kelas. oke. Dengan gambar ini mereka bisa mudah paham, Bu. Saya kasih nampak juga tentang buah tinnya Pak, gambar buah tinnya gitu Pak. Saya jelasin. Oke, Ya. baik. Kira-kira menurut Ibu, kenapa harus ada media pembelajaran, Bu? Ya. Menurut Ibu, kenapa harus ada media pembelajaran? Karena kan kalau anak SLB itu kan supaya apa yang kita jelaskan dia paham Pak. Apalagi tingkat anak SDLB. Oke, karakteristik siswa SLB kan dengan siswa sekolah umum Ya. yang notabene-nya istilahnya yang anak istimewa ini kan karakteristiknya beda ya. Ya Pak. Nah, apa yang dilakukan oleh seorang guru, khususnya ibu lah, dalam memberikan pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah dengan karakteristik anak istimewa ini? Coba ulang Pak, kurang Oke, dengar Pak. apa yang ibu lakukan Ya. dalam menyampaikan materi pembelajaran dengan karakteristik siswa yang memiliki keistimewaan seperti di SLB ini? Itulah Pak, kita dengan banyak bercerita dan memberikan gambar-gambar Pak. Oke, Kalau tingkat untuk menulisnya memang kurang bisa Pak. kurang bisa. Kita banyak menceritakan ke anak-anak jadi mereka paham apa yang diajarkan itu. Oke, berarti mereka dari aspek pemahaman itu bisa menangkap, cuma untuk menulis kurang gitu. Iya Pak. Menangkap pun kan kadang kita harus berulang-ulang juga Pak. Karena kan daya tangkapnya lambat. Ya, oke. Karena daya tangkapnya yang lambat, pastikan media yang digunakan pun mestinya nggak sesederhana media gambar, Bu.
Jadi Pak, Kira-kira Ibu pernah nggak menggunakan perkembangan teknologi dalam mengembangkan media pembelajaran di kelas Ibu? pernah Pak saya coba kan pakai HP Pak kan. Di sekolah SMP itu susah Pak kalau kita menggunakan HP. HP kita tuh langsung dirampasnya Pak. Sudah dicoba Pak. Jadi setidaknya kita media gambar yang bisa kita kasih nampak ke anak-anak Pak. Oke. Yang tunagrahita ini rata-rata yang seperti apa yang anaknya Bu? Kalau yang ringan tuh dia mengerti apa yang kita bilang Pak. Yang ringan, yang sedang Berarti ada yang hyperaktif juga ya? ada yang hiperaktifnya juga Pak. Kadang kan kita nggak barang aja di atas meja kita nggak boleh sembarangan taruh Pak. Kadang diambil dicampakin gitu. Oke, baik Bu. Pertanyaan terakhir saya, kira-kira Ibu Ya Pak. dalam memberikan pembelajaran atau menyusun, maaf, di SLB Ibu sudah kurikulum merdeka? Baru masuk Pak. Baru masuk. Apa yang Ibu pahami tentang kurikulum merdeka Bu? Kurikulum Merdeka itu memberikan kesempatan guru untuk mengajar siswa dengan karakter yang dia miliki Pak. Melalui apa Ibu bisa mengetahui karakter atau karakteristik siswa itu? Lewat asesmen Pak. Oke, asesmennya asesmen awal ya. Ya Pak, asesmen awal. Baik, dari saya cukup Bu untuk Ibu. Terima kasih Bu Suhardiana, semoga sukses terus, diberi kesabaran untuk mendidik anak-anak yang tunagrahita, karena bagaimanapun mereka juga berhak mendapatkan pendidikan ya. Iya Pak. Kemudian nanti saat menjelang UP Ya, itu yang guru di SLB itu harus didata itu kembali, nanti akan kami informasikan kembali. Ada 2 Pak di SLB Pak. Siapa satu lagi Bu? Ya Bu Elvi lagi ikut PPG juga Pak. Oh, tapi bukan di kelas ini ya? Kan Pak, K1 Pak. Oke, baik, nggak apa-apa. Pokoknya semoga yang mengajar di SLB diberi kesabaran lah. Amin, ya Allah, amin. Terima kasih Bu Suhardiana sudah boleh meninggalkan ruangan. Terima kasih juga Pak.